Berikut kami jelaskan laporan tentang aplikasi matematika numerik metode Newton-Raphson dalam bidang manajemen keuangan. Suatu tinjauan khusus menentukan nilai internal rate of return dan yield to maturity obligasi yang akan kami jelaskan dengan kelompok kami. Terdapat ada 4 orang, Bayu Sutrisno, Bintang, Daud, Yajaksono, Muhammad dan Muhammad Azam. Latar belakang tersebut melingkupi analisa atau evaluasi proyek investor berupaya agar terhindar dari resiko yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Salah satu metode tersebut ialah analisa net present value atau NPV. NPV tersebut bernilai positif atau tingkat net cash flow dari tahun ke tahun selama umur dengan pertimbangan proyek konsep nilai waktu uang atau time value of money. Tujuan penjelasan tersebut memperkenalkan metode pemakaian matematika numerik terutama iterasi Newton-Raphson untuk mencari nilai internal rate return atau IRR dengan tingkat kepresisian tertentu. Pencarian nilai IRR sendiri adalah untuk membantu kalangan pengguna atau investor pada saat tingkat interest berapa pada kondisi di mana jumlah yang diinvestasikan akan sama dengan net cash flow yang diperkirakan akan diterima selama usia proyek tersebut berjalan. Rumusan masalah tersebut ada 2, yaitu bagaimana perhitungan IRR dengan toleransi 0,01 pada N tersebut N tahun 3, N tahun 4, dan N tahun kelima, dan bagaimana perhitungan YTM obligasi dengan toleransi 0,01 pada kasus discount bond dan premium bond. Kerangka pikir tersebut terdapat ada masalah memecahkan nilai IRR atau internal rate return atau metode yang digunakan untuk menghitung nilai IRR dan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor obligasi dalam bentuk presentasi menggunakan metode Newton-Raphson. Mencari IRR dalam sebuah investasi pada proyek tersebut dirumuskan dengan net present value sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan sigma N dimulai dengan I sama dengan 1, kemudian net cash flow T ya, ini net cash flow T dibagi 1 ditambah K dalam kurung pangkat T tersebut adalah tahun dikurangi investasi 0 I 0 tersebut. Nah, kemudian kami akan jelaskan untuk studi kasus pada tahun N ketiga atau N tahun sama dengan 3. Soal ini, misalkan kita ditawarkan sebuah proposal proyek investasi di mana kita harus menginvestasi dana sebesar 110 juta sebagai imbalan dari proyek yang berjangka waktu 3 tahun ini, di mana kita akan menerima pembayaran 50 juta pada tahun pertama, kemudian tahun kedua memperoleh net cash flow 40 juta, dan tahun ketiga 65 juta. Untuk formula IRR dalam bentuk rumus deret geometris sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan 110 ditambah
tahun pertama 50 dibagi 1 plus R persen pangkat T, yaitu tahun pertama 1 ditambah 40. Untuk investasi tahun kedua dibagi 1 plus R persen dalam kurung tahun kedua ditambah lagi 65 di tahun 60. Maaf. Untuk di tahun ketiga 65 dibagi S1 ditambah R persen ke tahun 3. 110 tersebut adalah tahun investasi dana sebesar 110 juta, yaitu di sini. Kita ibaratkan R persen itu adalah X dan NPV tersebut sama dengan 0. Ya. NPV sama dengan 0. Dan R persen dengan X, yaitu sebagai berikut. NPV sama dengan 0, dan ini adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun pertama, investasi pertama, kemudian di tahun kedua, di tahun ketiga. Kemudian akan diteruskan perhitungan di atas sehingga didapat fungsi fx sebagai fx sama dengan 22x pangkat 3 plus 56x pangkat 2 ditambah 38x min 9 sama dengan 0. Fungsi fx tersebut menjadi mencari nilai pendekatan IRR, sehingga hasilnya dengan metode Newton-Raphson hasilnya seperti berikut. Dan untuk menggunakan aplikasi kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kasus kedua pada N ke tahun 4, yaitu misalkan investasi awal 75 juta dan net cash flow yang diperoleh untuk 4 tahun berturut-turut dengan sebagai berikut. Tahun pertama 40 juta, kemudian di tahun kedua 60 juta, dan di tahun ketiga 30 juta, dan tahun terakhir yaitu tahun keempat 55 juta. Ingat, investasi awal 75 juta. Nah, ini dia perhitungan Newton-Raphsonnya sebagai berikut. Hasil dari iterasi didapat seperti berikut. Ini dia. Kemudian untuk aplikasinya, hasil dari aplikasi yang dibuat didapatkan fungsi fx kita catat. Untuk fungsi fx adalah 75x pangkat 4 ditambah 260x pangkat 3 ditambah 270x pangkat 2 ditambah 30x dikurangi 110. Kita samakan untuk aplikasi yang digunakan oleh jurnal sama, yaitu 75x pangkat 4 ditambah 260x pangkat 3 ditambah 270x pangkat 2 ditambah 30x min 110, dan turunannya kita catat untuk membandingkan dengan aplikasi yang telah dibuat. Untuk bila sudah dicatat, maka kita lihat persamaannya, turunan fx-nya. Kemudian dari nilai toleransi 0,01, iterasi maksimalnya adalah 10,
dan nilai X 0 adalah 0. Dan untuk studi kasus pada tahun kelima atau N tahun sama dengan 5, misalkan investasi awal sebesar 5 juta, net cash flow berturut-turut adalah sebagai berikut. Di tahun pertama kita sebesar 1.750.000, di tahun kedua sebesar 1.900.000, di tahun ketiga sebesar 2.050.000, dan tahun keempat sebesar 2.200.000, dan di tahun kelima sebesar 2.450.000 rupiah. Maka perhitungan menggunakan metode Newton-Raphson sebagai berikut: nilai investasi awal, kemudian di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Maka efek F-nya didapat sebagai berikut, dan dapat didapatkan turunan dari Fx yaitu 500x pangkat 4 ditambah 1860x pangkat 3 ditambah 2466x pangkat 2 ditambah 1270x plus 120. Maka hasil yang didapatkan dari iterasi 1, 2 sampai 5, nilai X atau IRR, nilai Fx, kemudian berhenti di 0,49. Dan untuk hasil aplikasi yang telah dibuat sama dengan jumlah sebelumnya, yaitu dari fungsi Fx dan turunan Fx sama dengan menggunakan metode Newton-Raphson Fx dan turunan Fx tersebut yang telah menggunakan aplikasi. Ya, kita lanjutkan penjelasan untuk year to maturity obligasi. Dalam kasus obligasi, metode numerik digunakan untuk mencari tingkat persentase pengembalian minimum pemegang obligasi. Rumus secara teorinya dapat dilihat dengan seksama, yaitu VB sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1, I 1 per 1 plus K pangkat T tahun plus M per 1 plus K pangkat N sama dengan harga obligasi. Adapun variabelnya T itu untuk menggambarkan pembayaran bunga berdasarkan coupon rate pada tahun T. M adalah harga jual pada nilai pasar saat nilai jatuh tempo obligasi, dan K ataupun KD merupakan tingkat pengembalian minimum pemegang obligasi. Kita dapat menyatakan nilai obligasi yang jatuh tempo pada tahun ke N. Nah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Yang pertama yaitu studi kasus mengenai diskon bond. Misalkan suatu obligasi memiliki nilai pari itu $899 dengan pembayaran bunga tahunan $120 yang menunjukkan tingkat suku bunga obligasi yang berlaku sekarang dengan berasumsi bahwa jangka waktu jatuh tempo adalah 5 tahun ya. Bisa dilihat di sini 5 tahun. Maka akan kita cari dengan pendekatan Newton-Raphson. Nah, didapat dari angka-angka tadi yang kita masukkan di rumus itu kita dapatkan ini ya, rumus pertama, kemudian dia hasil selanjutnya berikut, kemudian didapat sebuah fungsi yaitu berikut, dan turunannya adalah berikut di bawah ini ya. Nah,
Hasil iterasi dari perhitungan Fx dan F asen X menggunakan Newton-Raphson bisa dilihat di tabel bawah. Ikut ya. Ini iterasinya berhenti ke iterasi 5 ya, iterasi 5 dia berhenti dengan nilai X nya itu 0,15. Oke. Kemudian untuk perhitungan di aplikasi yang kami buat didapatkan seperti yang terlihat di layar. Fungsinya sama dengan yang tadi kita hitung secara manual, turunannya pun juga sama. Ya, fungsi dan turunannya sama. Kemudian nilai yang kita taruh untuk toleransi itu 0,01 sebagaimana rumusan masalah yang kita sampaikan sebelumnya. Iterasi maksimal itu 10 dan nilai X0 nya adalah 0. Kita tentukan dari 0. Nilai X0 itu terserah dari kita ya, jadi bisa diubah-ubah. Oke. Lanjutnya kemudian untuk studi kasus premium bond. Nah, misalkan suatu aplikasi itu memiliki nilai pari $1.116 dengan bunga tahunan sama seperti tadi $120 ya, kemudian jatuh temponya itu selama 5 tahun. Nah, untuk perhitungan secara Newton-Raphson bisa dilihat didapatkan VB ya, itu dapatkan VB sama dengan berikut. Kemudian untuk hasil iterasinya menggunakan Newton-Raphson, dia berhenti di iterasi keempat ya, berhenti di iterasi keempat dengan nilai 0,09 nilai akarnya, nilai pendekatannya. Oke. Lalu bagaimana untuk aplikasi? Didapat juga aplikasi. Di sini bisa kita lihat fungsi daripada Fx dan turunan Fx. Ya, tadi sebelumnya sudah digunakan perhitungan manual, sama hasilnya. Kemudian nilai toleransinya itu sama seperti rumusan masalah 0,01, iterasi maksimal sampai dengan 10 dan nilai X0 nya kita pilih dimulai dari 0. Oke, selanjutnya akan dibahas hasil daripada perhitungan menggunakan aplikasi. Yang pertama dari studi kasus yang IRR pertama tadi, mulai dari N3 tahun, bisa dilihat di layar. Dia berhenti pada iterasi keempat dengan nilai pendekatan didapat persentasenya 18,35% ya. Selanjutnya untuk IRR dengan N tahun sama dengan 4, dia berhenti di iterasi ke-10 dengan nilai persentase pendekatannya yaitu 48,13%. Kemudian dari IRR dengan kasus N tahun sama dengan 5 didapat persentasenya sebesar 28,35% dan berhenti di iterasi ke-7. Selanjutnya hasil yang untuk aplikasi tadi untuk diskon bond berhenti di iterasi keempat dengan nilai persentase yaitu 15,02%. Kemudian untuk premium bond juga berhenti di iterasi keempat dengan nilai persentasenya 9,01%. Oke. Hasilnya sama dengan perhitungan secara manual. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kita buat, source kodenya. Oke, bisa dilihat di layar tampilan
shortcode yang kami buat. Di sini ada shortcode kami bagi menjadi fungsi-fungsi ya. Di sini ada beberapa fungsi, kita kupas tuntas dari atas, oke? Oke, bisa dilihat di sini ada function Pascal ya. Function Pascal di sini. Nah, ini fungsinya fungsi function ini digunakan untuk menghitung fungsi fx yang berpangkat ya, berpangkat. Jadi menggunakan metode Pascal, segitiga Pascal. Jadi di sini untuk shortcode-nya agak panjang. Ada dua shortcode ya, bisa dilihat ini. Yang pertama ini ada perulangan yang pertama. Ini digunakan untuk membentuk segitiga Pascalnya. Jadi untuk misalkan pangkat 3 dan seterusnya, nanti langsung terbentuk angka-angka di depan variabel x. Nah, kemudian yang for kedua ini untuk menggabungkan antara angka yang dibentuk dari segitiga Pascal tadi dengan variabel x, sehingga terbentuklah sebuah fungsi fx yang dinyatakan dalam variabel $fungsi fx. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada function perkalian fx ya. Ini function ini digunakan untuk membantu perkalian antar fx ya, antar fungsi fx. Jadi fungsi-fungsi yang masih dalam mempunyai variabel yang belum ditentukan nilainya itu nanti dikalikan dengan bantuan dari fungsi fx. Jadi kalau x kali x jadinya x kuadrat, seperti itu. Karena x di sini bukan angka, dia itu string, makanya harus dibuat fungsi tertentu. Kemudian di sini ada fungsi function fx. Ini digunakan untuk memecah suku dari fx sendiri. Jadi fx itu dia kan punya tanda plus, minus, bagi ataupun kali. Jadi dia dipisahkan berdasarkan 4 tanda atau operator matematika itu. Jadi biar memudahkan untuk perhitungan. Nah, di sini ada fungsi pecah fx ya. Pecah fx ini digunakan untuk memecah antara variabel x dengan angkanya. Jadi karena angka dengan variabel x itu tidak bisa dijumlahkan ataupun dikalikan ataupun dibagi ataupun dikurangi, karena x masih berbentuk variabel, sehingga harus dibentuk pemisah di mana x nanti bisa digantikan dengan angka yang dimasukkan. Oke, lanjut. Ada function turunan fx ya, bisa dilihat di layar. Ini fungsinya untuk membuat turunan dari fx ya, tapi ini bisa sampai turunan ketiga bisa. Yang penting buat turunan dari fx. Nah, kemudian ada function selanjutnya ya. Ini ada function hitung fx. Di sini digunakan untuk menghitung antar fx, karena fx itu kan tadi sudah saya jelaskan x masih berbentuk variabel, belum berbentuk angka. Jadi harus ada bantuan untuk menjumlahkan antar fx. Jadi kemudian ada selisih, ini kebalikan dari penjumlahan tadi. Ini menghitung selisihnya. Kemudian di sini ada function net cash flow fx. Ini digunakan untuk menghitung net cash flow yang tadi kita bahas di IRR ya. IRR, dari IRR ada net cash flow, itu digunakan untuk menghitung itu.
Nah, itu fungsi-fungsi yang sudah kita buat, walaupun memang agak panjang shortcode-nya. Kemudian kita akan berpindah ke kontennya ya, kontennya ini. Di sini ada shortcode HTML dan CSS ya. Di sini ada inputan berupa investasi atau harga obligasi di awal. Kemudian di sini ada pengaturan untuk iterasi maksimal yang kita mau. Misalkan kita butuh hanya 5 atau 6 atau 7 dan seterusnya iterasi, maka iterasinya akan berhenti ketika angka yang kita inputkan sama ya. Misalkan kita inputkan iterasinya cuma sampai 5, maka sampai iterasi 5 pun berhenti. Kemudian di sini ada nilai awal X, ini digunakan untuk menentukan nilai awal dari X sendiri, X0 ya. Itu terserah kita. Kalau yang di soal kita tentukan 0 semua. Kemudian di sini ada nilai toleransi, ini untuk memasukkan nilai toleransi atau epsilon. Jadi pendekatan itu ada nilai toleransinya. Jadi ketika nilainya kurang dari sama dengan nilai toleransi, maka akan berhenti perulangannya. Oke, langsung saja kita coba aplikasi yang kita buat tadi. Ini contoh kasus yang sudah tadi kita bahas. Misalkan ini untuk kasus IRR dengan N tahun sama dengan 4 ya. Ini misalkan investasi awal itu 75 juta. Kita masukkan angkanya ya. Ini tampilan dari aplikasinya, kita masukkan di sini. Investasi awal itu 75. Kemudian iterasi maksimal kita tentukan misalkan 10. Kemudian nilai awalnya X0, kemudian nilai toleransinya 0,01. Ingat ya, pakai titik bukan pakai koma. Oke, kemudian kita masukkan net cash flow-nya. Di sini di soal 4 tahun ya, berarti kita masukkan tahun pertama sampai dengan tahun ke-4. Oke, tahun pertama 40, tahun kedua 60, tahun ketiga 30, dan tahun keempat 55. Masukkan 10, 30, dan tahun keempat 55. Lalu kita klik hitung. Nah, kita bisa lihat di bawah sudah muncul hasil perhitungannya ya, mulai dari terbentuknya fungsi fx. Bagaimana caranya? Di sini sudah ditampilkan secara rinci. Kemudian ada ini hasil jadinya fungsi fx, kemudian turunannya, nilai toleransinya tadi 0,01, iterasi maksimalnya 10, dan nilai x awal itu 0. Maka di sini didapat 10 iterasi dan berhenti tepat di iterasi ke-10. Hasil persentasenya itu sekian, 48,13. Kita bandingkan dengan perhitungan secara manual. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Ini ya. Di sini bisa dilihat dia berhenti di iterasi keempat dengan nilai X dugaan 0,4813 atau 48,13%. Jadi sama ya. Ya. Jadi di sini tidak ada selisih yang signifikan dari antara perhitungan manual dan mesin dengan aplikasi ini sama. Oke, sekian dari kami, dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa aplikasi matematika numerik khususnya metode Newton-Raphson dapat diterima sebagai salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan persoalan IRR dan YTM aplikasi.
Dengan aplikasi ini juga lebih membantu proses input data dan perhitungan secara presisi, dan kita tidak perlu menghitung lagi karena sudah dihitung oleh aplikasi yang dibuat. Namun masih ada beberapa kelemahan dari aplikasi ini, mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.